Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum, saya harapkan bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, atau bila perlu share kepada rekan-rekan kita yang lain. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang realisasi pencairan sertifikasi guru TB2 di tahun 2020. Dan di sini juga kita nanti akan membicarakan tentang adanya sebagian SKTP rekan-rekan kita yang di akhir Juni ini dibatalkan. Jadi sebelumnya sudah ada SPM-nya kemudian dibatalkan. Sekaligus kita nanti memperkirakan tanggal pencairan sertifikasi TB2. Baik. Yang pertama kita lihat dulu. Ini adalah data rekan-rekan kita guru yang dinaungi oleh Pemkab dan Pemko. Jadi seluruh guru GTT dan GTY sebelumnya sudah diminta untuk mengaktifkan rekening BNI ya. Jadi setelah itu di minggu kedua Juni kemarin maka keluarlah dari Mendikbud surat SPM, surat perintah pembayaran ya, dengan suratnya adalah nomornya TPG Dikdas tahun ke-6 2020. Jadi biasanya kalau SPM ini sudah keluar, maka selanjutnya adalah SP2D. SP2D. Begitu SP2-nya dikeluarkan, maka akan disalurkan kepada guru yang bersangkutan. Nah, untuk guru GTT di bawah naungan Pemkab dan Pemko ya, banyak yang sertifikasinya dibatalkan. Kalau sini sebenarnya sudah ada suratnya. Nah, banyak yang dibatalkan. Di sini kita lihat TPG Dikdas pembatalan SKTP, TPG Dikdas pembatalan SKTP. Jadi ini hitungannya untuk bulan Januari yang atas, Februari dan Maret. Nah, banyak sekali Pemkab dan Pemko yang guru GTT-nya itu ternyata belum ada SK penugasannya. Jadi sehingga nanti kita akan bahas di belakang, negara menganggap dasar pencairan sertifikasinya belum memenuhi. Nah, kita coba bahas sedikit. Sejak tahun 2020 memang sertifikasi untuk guru GTY, guru honor yayasan dan GTT tidak tetap yang mengajar di negeri, seluruhnya sudah diambil oleh pusat. Jadi dana sertifikasinya ini dibayarkan secara terpusat yang dikirim dari pusat melalui rekening BNI yang kemarin mungkin sudah diaktifkan masing-masing guru GT dan GTT. Nah, pengaktifan rekening ini sendiri diberikan rentang waktunya di awal Juni sampai di akhir Juni. Jadi di akhir Juni rentang terakhir yang diberikan untuk mengaktifkan rekening ini. Nah, walaupun sebagian besar guru GTT dan GTY terkhusus di SMK mungkin di beberapa provinsi Pemda sudah dicairkan, namun ternyata masih banyak dana sertifikasi TW1-nya belum dicairkan. Namun sebagian besar di daerah-daerah lain mungkin sudah dicairkan. Nah, sebenarnya ada manfaat menurut saya kenapa dana sertifikasi ini dibuat terpusat oleh pemerintah. Dengan terpusatnya data, maka seluruh data guru GTT sudah terekam di data pusat. Nah, apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah kita bisa melihat bahwa di tahun 2021 nanti akan banyak sekali guru yang memasuki masa pensiun. Jadi barangkali guru-guru yang sudah tersertifikasi
adalah salah satu kandidat yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengisi lowongan Bapak Ibu guru yang memasuki masa pensiun. Nah, tentu saja guru yang sudah tersertifikasi jauh lebih menjanjikan karena sudah disertifikasi dibandingkan dengan pengangkatan guru baru melalui seleksi yang tentu saja mengeluarkan dana yang cukup besar. Sekaligus juga tentunya dengan terpusatnya data guru GTT dan GTY ini, maka pemerintah dalam hal ini menghilangkan adanya guru-guru yang mengajar secara fiktif. Jadi dengan mengeluarkan dan menentukan dan mengeluarkan rekening BNI yang memang ini sama seperti rekening gaji pegawai negeri ya. Rekening ini bisa saldonya bisa 0, akan berlaku seterusnya, tidak perlu diganti-ganti. Maka apapun nanti tunjangan yang diberikan dari pusat barangkali akan disalurkan melalui rekening yang Bapak Ibu pegang. Nah, lalu kemudian pertanyaannya kenapa atau mengapa dibatalkan? Ini kalau kita lihat sebenarnya dalam hal ini sudah dikeluarkan SKTP dan bahkan SPM, kemudian secara mendadak dibatalkan kembali. Nah, ini tentu saja sangat kita sayangkan ya, terutama kepada rekan-rekan kita yang ternyata di TW1, TW2 ini tidak akan menerima dana sertifikasi. Itu sangat kita sayangkan. Nah, pertama memang awal pemberkasan peserta PPGC di bulan Juli atau bulan Juni tahun lalu, Kemendikbud meminta SK pengangkatan GTT. Ini pengangkatan GTT ini yang sebagian besarnya tingkat provinsi sebelumnya juga sudah mengeluarkan, jadi sinkron antara pusat dengan provinsi. Namun sebagian Pemkab, Pemko belum mengeluarkan surat keputusan pengangkatan penugasan. Ketika muncul syarat harus mengeluarkan itu, maka pada saat itu justru Pemko atau Pemkab itu mengeluarkan surat keterangan aktif mengajar yang memang kalau untuk pemberkasan sertifikasi pemerintah dalam hal ini Kemendikbud menerima syarat tersebut. Jadi sehingga seluruh guru GTT tahun yang lalu yang lulus tentunya seleksi pretest mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan, dan setelah itu yang lulus tentunya mendapatkan sertifikat pendidik yang seyogianya berhak menerima tunjangan. Nah, lalu kenapa kok susah kali gitu ya, susah kali mengeluarkan SK penugasan. Nah, barangkali kalau saya menduga pada saat tersebut Pemkab dan Pemko memang belum mengalokasikan dana untuk guru GTT. Artinya di sini jika Pemkab mengeluarkan SK penugasan kepada guru-guru GTT, maka Pemda atau Pemkabnya harus membayarkan gaji GTT tersebut. Ini imbasnya, sehingga pada saat itu mungkin dananya belum dialokasikan, ada keengganan untuk mengeluarkan SK penugasan. Nah, karena imbasnya pastinya kalau ada SK penugasan, maka dalam hal ini harus dibayarkan haknya dengan gaji yang harus diterima. Nah, oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini Kemendikbud juga menilai bahwa jika surat keterangan aktif mengajar ini dijadikan dasar untuk membayarkan sertifikasinya, untuk membayarkan sertifikasi rekan-rekan kita guru GTT yang hal mana itu dialokasikan dari APBN, ternyata tidak sesuai dengan ketentuannya di awal tadi ya, seperti guru-guru tingkat provinsi SK pengangkatan, jadi diangkat untuk ditempatkan mengajar di suatu lokasi. Nah, sementara yang guru-guru GTT di bawah naungan Pemda dan Pemko itu tidak ada, sehingga
dasar inilah yang dijadikan oleh pemerintah, menganggap dasar hukumnya belum kuat sehingga SKTP dibatalkan. Akibatnya sertifikasi Bapak Ibu di TW1 TW2 untuk yang GTT di bawah naungan Pemkab Pemko harus dibatalkan kembali. Lalu bagaimana kelanjutannya sertifikasi dari Bapak Ibu guru GTT? Nah, tentu saja seperti yang kita bicarakan di awal, dasarnya adalah surat penugasan. Jika GTT yang SKTP-nya dibatalkan tadi ingin mendapatkan sertifikasi di TW3 dan TW4, maka pertama adalah guru yang bersangkutan itu harus memiliki yang namanya surat penugasan dari Pemdanya, pemerintah daerahnya. Ini syarat utamanya. Sehingga dengan surat penugasan ini, maka adalah dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan dana sertifikasi. Sepanjang ini belum ada, maka dasar hukum pembayarannya belum sesuai. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya pembatalan seperti ini, saya yakin Pemkab dan Pemko tentu saya terkejut, ya, dan mudah-mudahan ke depannya ada verifikasi lebih lanjut sehingga Bapak Ibu guru yang awal di tahun ini belum menerima, nanti di TW3 dan TW4 sudah mulai menerimanya. Kita aminkan saja ya. Baik, lalu yang berikut bagaimana dengan jadwal pencairan sertifikasi TW2? Oke, kita coba akan lihat menggunakan data tahun lalu. Tahun lalu ternyata sertifikasi ini untuk beberapa provinsi mungkin di bawah, bisa di bawah tanggal 25 atau bisa di akhir tanggal 25 ya. Tergantung dari Pemdanya masing-masing. Nah, tetapi secara umum tahun lalu pencairan sertifikasi TW2 untuk guru-guru itu dicairkan di minggu ketiga bulan Juli. Minggu ketiga bulan Juli, berarti sebentar lagi ya, sekitar sebulan lagi lah dari bulan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di tahun 2019 kemarin ini negara kita pada saat ini melaksanakan pemilihan umum. Jadi di sini ada suasana politik ya. Sepertinya kalau kita menggunakan data ini belum terlalu akurat. Maka kita coba lihat data pada tahun 2018. Barangkali tahun 2018 lebih netral kita lihat. Karena itu belum memasuki tahun-tahun politik ya, atau suasana mendekati pemilu. Nah, ternyata di tahun 2018 kalau kita lihat ini sertifikasi TW2-nya ternyata dicairkannya di bulan Agustus. Ini lepas dari tahun politik, dia tepatnya di tanggal 30 Agustus. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan edaran Menteri Keuangan PMK-nya, memang seyogianya selambat-lambatnya dibayarkan 2 bulan setelah berakhirnya masa kerja. Jadi kalau kemarin bulan Maret, seyogianya itu di akhir Mei sudah disalurkan. Begitu juga di TW2 ini berakhir masa kerja di bulan Juni, maka 2 bulan selambat-lambatnya. Jadi selambat-lambatnya itu adalah tanggal 30 Agustus ya, sudah harus disalurkan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan tahun 2020 ini? Nah, yang pertama kita akui masih ada, ini berdasarkan informasi yang kita terima, masih ada ternyata Bapak Ibu guru GTT yang memang SKTP-nya tidak dibatalkan, belum menerima sertifikasi TW1 sampai saat ini. Jika ternyata nanti sampai akhir Juni juga belum masuk ke rekening, maka kemungkinan besarnya Bapak Ibu sertifikasinya akan dibayarkan 2 TW sekaligus. Itu jika sampai akhir Juni. Tentu provinsi-provinsi yang sama sebagian sudah menerima, sebagian belum. Mungkin di akhir Juni nanti sudah selesai semuanya. Lalu yang normalnya bagaimana? Yang normalnya
kita bisa perkirakan bahwa sertifikasi kita di TW2 ini akan dicairkan di minggu kedua Juli ya. Ada barangkali nanti beberapa provinsi malah sebelum ini bisa dicairkan, tergantung provinsinya masing-masing, tapi rentang secara umumnya itu di minggu kedua Juli sampai nanti di akhir Agustus. Nah, mudah-mudahan tentunya ya, karena di minggu kedua Juli ya kita sudah mulai memasuki tahun ajaran baru, tentu akan banyak di situ keperluan-keperluan terutama untuk anak sekolah, anak kuliah. Mudah-mudahan sudah dicairkan lah. Apalagi gaji ke-13 juga di tahun ini akan diputuskan di bulan Oktober. Jadi di sini ada kutipan akan diputuskan. Kita belum bisa pastikan maknanya akan diputuskan itu apakah menyangkut nilai atau menyangkut dibayar atau tidak dibayar. Tapi mudah-mudahan kita berharap bersama ya, kiranya itu dibayarkan. Nah, barangkali ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, semoga membantu dan bermanfaat. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru GTT yang ternyata tahun ini SKTP-nya dibatalkan, ya mudah-mudahan seluruhnya bisa sabar dan tentunya secepatnya untuk menghubungi Pemkab dan Pemko masing-masing agar kiranya kegagalan pada TW1 dan TW2 ini dipertimbangkan untuk selanjutnya mengeluarkan surat keputusan penugasannya. Baik, barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.